Dilihat sekilas, ini tidak begitu mengerikan. Bola perak di dalam struktur logam. Ini tidak menakutkan, kecuali Anda tahu bola apa ini. Ini yang disebut inti iblis, jantung untuk bom atom. Dalam perpaduan ada plutonium fisi dengan tungsten carbide di sekitarnya. Sebuah reflektor yang menggairahkan inti dan membuatnya tidak stabil. Sekali disentuh dan Anda lumpuh. Satu gerakan tiba-tiba dan Anda terbunuh. Tanpa pengawasan, hal yang lebih buruk bisa terjadi. Para ilmuwan yang telah mempelajari inti ini memahami itu berbahaya, tetapi mengabaikan suara hatinya. Apa yang mereka lakukan, dari mana iblis berasal, di mana sekarang, bagaimana iblis mencoba untuk mendapatkan pembuatnya, dan bagaimana semua orang di sekitarnya kerasukan. Ada saat ketika tabel periodik berhenti di unsur nomor 92, uranium, dan kemudian dia datang, Lise Meitner, fisikawan dan radiokimia Austria, ilmuwan fenomenal, profesor wanita pertama dalam sejarah Universitas Berlin. Hanya dia dari semua orang yang bisa memecahkan teka-teki yang menyiksa semua orang, proses fisi nuklir. Dia menjelaskan bagaimana elemen baru dapat diperoleh dengan menyerang uranium dengan neutron, dan terlebih lagi dari mana energi itu berasal. Lise merasa bahwa dia mengabdi pada sains dan dunia saat dia memecahkan teka-teki. Tetapi segera setelah Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengetahui tentang penemuan itu, dia memerintahkan para ilmuwan untuk tetap diam dan militer mengatur proyek rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir. Jutaan telah dihabiskan. Ilmuwan dan insinyur asing terbaik dibawa ke laboratorium tertutup Los Alamos di gurun New Mexico, tempat di mana penemuan Lise dipraktekkan dan di mana iblis mendapatkan sebuah vessel. Tapi siapa yang membangunkannya? Malam yang panas di bulan Agustus 1945, seorang ilmuwan muda dari Los Alamos, Harry Daghlian Jr., meninggalkan kabinetnya setelah seharian bekerja. Setelah selesai makan malam sekitar pukul 9, Harry memutuskan untuk kembali. Dia melewati penjaga keamanan yang sedikit terkejut, tetapi membiarkannya masuk. Pada saat itu, sang ilmuwan memutuskan untuk melakukan percobaan dengan inti iblis. Tapi apa yang membuatnya melakukannya? Dan mengapa pada jam selarut ini? Dia menempatkan bola di antara blok tungsten carbide yang berfungsi sebagai reflektor agar neutron meluncur dari inti. Dengan penambahan setiap blok baru, inti mendekati keadaan berbahaya. Ketika neutron tidak bisa pergi kemana-mana, reaksi berantai yang tidak terkendali dipicu. Saat mencoba memasang blok baru, Daghlian menjatuhkannya tepat di plutonium. Dan tiba-tiba, aliran cahaya biru menghantam langit-langit. Daghlian mencoba menghancurkan konstruksi balok dan menenangkan intinya. Tapi sudah terlambat. Terjadilah sesuatu. Kulit di tangannya menjadi lecet dan mengelupas. Harry mengalami koma dan meninggal 25 hari kemudian karena penyakit radiasi yang parah, menjadi korban pertama dari inti jahat. Usianya 24 tahun. Apakah Meitner tahu tentang itu? Tidak, dia tidak melakukannya. Dikejar oleh Nazi, jauh dari semua orang. Dia sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya. Sementara itu, iblis berusaha menemukannya. Keponakan Lise, Otto Frisch, bergabung dengan proyek rahasia Amerika Serikat sebagai bagian dari misi Inggris. Mengantisipasi pekerjaan yang bagus di Los Alamos, dia meminta Lise untuk bergabung dan ikut dengannya. Lise mencintai Otto seperti seorang anak yang tidak pernah dimilikinya. Frisch ada di sana ketika dia menemukan visi, tapi Lise menanggapi tawarannya dengan cara yang hanya dia bisa. Aku tidak akan ada hubungannya dengan bom itu. Tapi apakah kutukan inti iblis berakhir di sana? Setahun setelah Daghlian, ilmuwan Louis Slotin mengulangi percobaan dengan inti. Dia melakukannya sekitar 12 kali dan merasa sangat percaya diri. Pada tanggal 21 Mei 1946, Slotin memutuskan untuk melakukan eksperimen tak terjadwal di hadapan beberapa rekan.
Sang ilmuwan menempatkan inti plutonium di antara dua belahan yang berfungsi sebagai reflektor agar tidak bernasib naas seperti Daghlian. Louis Slotin memegang bola atas, membiarkan jalan keluar bagi neutron. Ini cerdas. Terlepas dari kenyataan bahwa dia melakukannya dengan obeng mobil biasa, tidak ada yang menghentikannya, dan pada saat itu obengnya melenceng. Bola tertutup dan ruangan dipenuhi dengan cahaya biru. Slotin langsung mendorong belahan bola kembali. Tetapi 1 detik sudah cukup. Kali ini bukan hanya satu yang mati. Slotin meninggal 9 hari kemudian dalam penderitaan yang mengerikan pada usia 35 tahun. Orang lain yang hadir akhirnya meninggal juga karena penyakit akibat radiasi. Sisanya mulai menganggap serius kekuatan inti. Pihak berwenang Amerika Serikat memutuskan untuk menghancurkan inti iblis dengan meledakkannya selama uji coba nuklir. Tapi mereka gagal melakukannya. Inti sudah terlalu tidak stabil. Inti itu kemudian dilebur untuk pembuatan senjata lain. Si iblis belum menghilang. Ia berubah ke bentuk yang baru. 1966, sebuah pesawat B-52G Amerika berpatroli di daerah itu seperti biasa dengan 4 bom termonuklir di dalamnya. Bahan bakar mulai cepat habis. B-52G sedang mencoba mengisi bahan bakar di udara dan bertabrakan dengan pesawat tanker. 2 bom yang jatuh pecah, menyebabkan radiasi pencemaran tanah. Semua anggota kru tewas. 1968, insiden lain. Pesawat pembom dari jenis yang sama sedang melakukan patroli tempur, juga dengan 4 senjata nuklir. Selama penerbangan di atas Greenland, kebakaran yang tidak dapat dijelaskan terjadi di pesawat. Pesawat itu bernasib malang. Ia jatuh meninggalkan titik hitam besar di atas es. 3 amunisi jatuh dan menyebabkan pencemaran tanah yang luas. Yang keempat, yang jatuh ke air tidak pernah ditemukan. Tetapi daftar kecelakaan tragis dengan plutonium dan uranium terus berlanjut. Pada 1978, satelit Soviet dengan nama Cosmos 954 melakukan pengintaian ulang radar. Ia didorong oleh hanya 1 kilogram uranium, identik dengan yang ada di bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Satelit itu menyelesaikan misinya, terbang di atas Kanada ketika peralatan di dalamnya tiba-tiba berhenti berfungsi. Ia melesat ke tanah, terbakar dengan cepat. Lebih dari 100 potongan puing radioaktif tersebar di seluruh wilayah barat Laut Kanada yang menyebabkan kontaminasi tanah dan skandal internasional. Sepertinya ini hanya cerita dari masa lalu. Tapi tidak, kasus seperti itu selalu terjadi dimanapun. Seolah-olah dunia selamanya dikutuk. Dan semua karena penemuan Lise Meitner yang awalnya tidak berbahaya dan sangat penting. Tapi bagaimana kisahnya berakhir? Lise Meitner menjalani sisa hidupnya di Inggris. Dia menerima banyak penghargaan dan mengajar sampai hari terakhirnya. Sepanjang hidupnya, dia menyesal bahwa penemuannya digunakan untuk itu. Dia tidak punya keluarga, tidak punya anak. Dia hanya dirasuki oleh semangat eksplorasi. Inti iblis tidak bisa menjangkaunya. Lise Meitner meninggal pada usia 89. Dalam tidurnya, batu nisannya bertuliskan Lise Meitner, seorang fisikawan yang tidak pernah kehilangan kemanusiaannya. Oke, apakah Anda pikir orang-orang secara mistik ini benar-benar dirasuki oleh inti iblis? Atau ini semua kebetulan?